al-jannatu wan nar. Kita akan bicara tentang surga, kemudian kita akan bicara tentang neraka kalau cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan kita umat Islam dan secara khusus ahli sunnah wal jamaah bahwa keberadaan surga itu sudah diciptakan. Karena ada sekelompok orang menganggap bahwa surga itu belum diciptakan, seperti orang-orang Qadariyah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan surga itu sudah diciptakan. Bahkan Nabi SAW pernah melihat surga dan masuk ke dalamnya ketika peristiwa Mi'raj. Nabi SAW naik ke atas, kemudian Nabi SAW diizinkan untuk melihat surga. Kata Nabi SAW, ittala'tul jannah fa idza hiya qasrun minadh dhahab. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemegahan surga itu. Tiba-tiba di hadapanku aku melihat sebuah istana yang seluruh bahan bangunannya dari emas. Anda bisa bayangkan, bahan bangunannya dari emas. Kalau bahan bangunan di dunia ini kan terangkai dari bata, semen, batu, macam-macam gitu. Itu bahan bangunannya itu dari emas, kalau enggak emas perak itu saja. Sehingga Nabi SAW bertanya, liman hada ya Jibril? Untuk siapa ini Jibril? Bagus sekali istana ini. Maka Jibril kemudian menjawab, li rajulin minal Arab, untuk seorang laki-laki anak muda dari bangsa Arab. Kata Nabi SAW, fadhanantu annahu ana, saya sangka itu saya karena saya orang Arab. Kemudian dia bertanya lagi, liman hadha ya Jibril? Tolong jelaskan untuk siapa? Maka Jibril mengatakan, li rajulin min Quraisyin, untuk anak muda dari suku Quraisy. Maka Rasul mengatakan, fadhanantu annahu ana, aku sangka itu saya kan orang Quraisy. Kemudian Nabi bertanya lagi, liman hadha ya Jibril? Tolong jelaskan ini untuk siapa? Barulah kemudian malaikat Jibril mengatakan, li Umar ibnil Khattab, ini istana milik Umar, Amirul Mukminin Al-Faruq Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah, orang yang belum masuk surga istananya sudah dibuatkan itu Umar. Wajar kalau Umar mendapatkan surga, karena Umar itu terkenal ahlu ibadah, ahli ibadah. Subhanallah, sampai banyak para sahabat yang cemburu kepada Umar karena ahli ibadahnya itu. Sampai setan saja takut sama Umar. Dan Nabi SAW, ya Umar, kalau seandainya engkau berjalan di satu jalan dan setan berjalan di jalan yang sama, yang lari setannya. Kalau kita kan terbalik itu, kita yang lari ya. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan Umar. Dari sini mengatakan bahwa Rasul masuk surga dan melihat surga, artinya surga sudah ada. Makanya bahasa Quran Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Artinya kalau sudah disiapkan berarti barangnya ada, karena sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Bicara surga tentang lebih luas lagi, kita tahu bahwa ketika manusia melintasi titian siratal mustaqim, itu titian yang tidak mudah orang melintasinya kecuali dengan amalannya. Dan orang yang menyeberangi titian siratal mustaqim yang pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh manusia, dia orang yang pertama kali menyeberanginya. Setelah kemudian dia berhasil menyeberangi, maka dia akan berdiri di ujung siratal mustaqim. Setiap ada umatnya yang lewat, maka dia mengatakan, Rabbi salim salim, ya Rab selamatkan dia, ya Rab selamatkan dia. Ada yang selamat, ada yang masuk ke dalam jahannam. Apabila seseorang yang terakhir sudah melintasi siratal mustaqim, maka mereka akan berdesakan di pintu-pintu surga. Kata Nabi SAW, sayati alaikum zamanun syadidun minaz ziham,
akan datang kepada kalian zaman di mana kalian akan berdesak-desakan di pintu sorga. Padahal sorga itu daun pintunya saja, kata Nabi SAW, sejarak arba'ina sanatan. Kalau kita berjalan 40 tahun, itulah lebar pintu dari ujung ke ujung. Sebesar apa itu pintunya tuh? Nggak ada tukang yang sanggup membuat pintu selebar ini, ya kan? Ya wajar, karena memang sorga itu Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Bersegeralah kalian meminta ampunan Allah, karena besarnya sorga itu seluas langit dan bumi. Ya wajar kalau pintunya juga besar, kan begitu. Tapi manusia berdesak-desakan di situ. Dan mereka berdesak-desakan di pintu-pintu sorga, karena pintu sorga itu kan ada 8-nya. Beda dengan pintu neraka ada 7. Kenapa pintu sorga lebih banyak daripada pintu neraka? Karena rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Orang kalau melakukan banyak dosa, kemudian tobat kepada Allah, berapapun dosa anda Allah ampuni, karena memang rahmat Allah luas. Di sana ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu haji. Masing-masing sesuai dengan profesi ibadahnya di dunia, mana yang digemarinya. Ketika manusia berdesak-desakan di pintu sorga inilah, kemudian mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, meminta agar pintu sorga itu dibuka. Tapi Adam tidak sanggup membukanya, karena dia dulu pernah di dalamnya, kemudian diusir dan tidak bisa masuk lagi. Ketika manusia bingung, macam mana ini masuk ke dalam sorga ini? Pintu tertutup semua. Disitulah kemudian muncul seorang laki-laki, penutup para nabi dan rasul, sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muncul Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kemudian mendekati pintu sorga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana awwal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Dan ini syafaat. Di antaranya syafaat itu, ada orang yang sudah divonis masuk sorga tapi tidak bisa masuk sorga kecuali karena syafaat Rasul. Kalau pintu tidak dibuka Rasul, mereka tidak akan masuk sorga, mereka akan bujubal saja di pintu-pintu itu. Tapi ini syafaat Rasul, diketuknya pintu sorga itu. Kemudian penjaga pintu sorga, malaikat Ridwan, mengatakan, man ant, siapa kamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ana Muhammad. Subhanallah, tawadhu ikhwan, saya Muhammad. Rasul